Pelaksana scaling USS dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut untuk membantu penglihatan pada area yang tidak terlihat secara langsung. Kemudian sonde half moon untuk eksplorasi kalkulus supra dan subgingiva. Selanjutnya ekskavator dan pinset dental untuk membantu menjepit cotton pellet, cotton roll, dan kasa selama scaling. Selanjutnya probe. Probe digunakan untuk mengukur kedalaman pocket gingiva dengan teknik walking stroke mengelilingi gigi. Probe yang umum digunakan antara lain probe WHO dan probe Williams. Kemudian disclosing agent untuk membantu scoring plaque dengan diaplikasikan menggunakan microglass. Perhitungan indeks plaque dilakukan dengan menjumlahkan permukaan gigi yang terwarnai dengan disclosing agent dibagi dengan seluruh jumlah permukaan gigi yang ada. Kemudian scaler beserta tipsnya digunakan untuk membersihkan permukaan gigi dan akar gigi dari kalkulus. Bentuk tip antara lain ujung lancip dan ujung datar. Setelah persiapan alat dan bahan selesai, pasien diposisikan semisupan dan supine sesuai dengan regio gigi yang dilakukan pembersihan. Kemudian posisi operator antara arah jam 8 sampai 10 atau 11 sampai 12 sesuai dengan regio gigi yang sedang dibersihkan. Posisi operator selama perawatan klinis dianjurkan duduk tegak dengan sudut antara paha dan betis membentuk 110 derajat atau lebih. Kemudian, jarak antara mulut pasien dari penglihatan operator sekitar 35 sampai 40 cm. Setelah itu, dilakukan scaling menggunakan ultrasonic scaler dengan tumpuan dan sandaran jari sesuai regio gigi. Sisi samping tip scaler berkontak ringan tanpa tekanan pada permukaan gigi dan kalkulus. Tip scaler tidak boleh berada pada satu titik terlalu lama. Eksplorasi menggunakan sonde untuk mengecek ada atau tidaknya kalkulus. Kemudian yang terakhir dilakukan polishing dengan menggunakan brush, kumis, dan pasta gigi. Setelah itu gingiva dioleskan povidone iodine. Scaling merupakan bagian dari perawatan periodontal. Prinsip perawatan periodontal yaitu total treatment. Total treatment merupakan gabungan dari segala prosedur yang bertujuan menciptakan kondisi yang baik di dalam rongga mulut. Perawatan periodontal dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase preliminary. Preliminary fase merupakan perawatan emergensi. Fase ini mengarah pada perawatan yang dibutuhkan secepatnya. Contohnya yaitu abses periodontal dan necrotizing ulcerative gingivitis. Fase berikutnya adalah fase 1, yaitu fase non-surgical. Pada fase ini yang dilakukan adalah mengeliminasi faktor etiologi penyakit gingiva dan periodontal. Contohnya seperti kontrol plaque, scaling dan root planning, mengoreksi restorasi dan protesa, denting, ekskavasi karies, terapi antimikrobial lokal atau sistemik, occlusal adjustment, dan ortodontik. Kemudian fase 2 atau fase surgical. Fase surgical dilakukan untuk mengobati dan meningkatkan kondisi jaringan periodontal dengan pendekatan bedah. Perawatan yang dilakukan pada fase 2 antara lain gingivoplasti, gingivectomy, gingival graft, implant, dan terapi endodontik. Selanjutnya fase 3, yaitu fase restoratif, bertujuan sama dengan fase 2 untuk mengobati dan meningkatkan kondisi jaringan periodontal dengan pendekatan restoratif. Perawatan yang dilakukan antara lain restorasi akhir dan penggunaan protesa cekat ataupun lepasan. Fase 4 yaitu fase maintenance. Fase ini mengarah pada rencana perawatan dengan evaluasi ulang status periodontal pada fase 1, 2, dan 3. Pasien yang telah diberikan perawatan pada fase 1 dapat langsung dilakukan fase 4 untuk mempertahankan hasil yang diperoleh. Apabila perawatan pada fase 1 menunjukkan hasil yang baik, tidak perlu dilakukan perawatan fase 2 dan 3.
Tetapi, jika kondisi belum membaik, dapat dilakukan perawatan pada fase 2 atau 3 sesuai indikasi perawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya, dilakukan penempatan ulang pada fase 4 untuk mengevaluasi seluruh perawatan.